untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Jawa Tengah dan Aceh, kita sudah terhubung dengan Andre Aprianto di Semarang, Jawa Tengah, dan Al-Hadi Habibi dari Banda Aceh. Kita akan ke Andre terlebih dahulu. Andre, bagaimana kondisi terkini banjir di jalur Pantura Semarang dan apa penyebabnya? Baik, Egan dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Kaligawe, tepatnya di jalur Pantura Semarang menuju ke Kabupaten Demak. Meskipun air banjir berangsur-angsur surut, namun kemarin air banjir menyebabkan Pantura Semarang Kabupaten Demak nyaris lumpuh karena hampir mencapai 1 meter. Namun sekarang air hanya berkisar di angka 20 hingga 30 cm saja. Namun dampak banjir hingga saat ini masih cukup dirasakan, khususnya bagi para pengguna jalur Pantura yang akan melintas di Kota Semarang atau meninggalkan Kota Semarang menuju ke Kabupaten Demak. Arus lalu lintas menjadi tersendat dan sedikit cenderung macet yang diperparah dengan adanya pembangunan sejumlah infrastruktur seperti peninggian badan jalan di kawasan Kaligawe dan juga pembangunan flyover di exit tol Kaligawe. Menurut informasi yang berhasil kami himpun, penyebab banjir sendiri terjadi karena tidak adanya pompa air portable yang biasa disiagakan di kawasan jalur Pantura ketika air banjir mulai merendam atau musim penghujan mulai melanda Kota Semarang. Selain tidak adanya pompa-pompa portable yang disiagakan, penyebab banjir sendiri terjadi karena banyaknya sedimentasi atau pendangkalan sungai di sungai-sungai yang berada di sekitar jalur Pantura. Seperti anak sungai Kali Tenggang yang terlihat hingga saat ini masih ada sedimentasi berupa enceng gondok dan juga tanaman air yang masih tumbuh liar di seluruh badan sungai. Selain penyebab lain, ada juga banjir yang hingga saat ini masih melanda di pemukiman padat penduduk seperti di kawasan Mukti Harjo Lor dan juga Mukti Harjo Kidul yang hingga hari ini air masih merendam di 20 cm. Selain di kawasan Mukti Harjo Lor, kawasan seperti Telogosari, Genuk dan juga Ngablak, air juga masih menggenang. Egan. Baik, dari Jawa Tengah kita beralih ke Aceh. Di sana ada Al-Hadi Habibi. Al-Hadi, bagaimana kondisi terkini banjir di Kabupaten Aceh Singkil dan mengapa sudah sepekan banjir di Aceh Singkil belum juga surut? Egan, memang banjir yang merendam Kabupaten Aceh Singkil yang telah berlangsung selama sepekan terakhir ini, memang saat ini kondisi air banjir ini mulai berangsur surut. Jika sebelumnya banjir sempat merendam 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil atau 25 desa di 4 kecamatan tersebut. Namun saat ini berdasarkan data yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Singkil, ini saat ini hanya sekitar 16 kecamatan maksud kami 16 desa di Kecamatan Singkil yang masih terendam banjir. Dan memang saat ini kondisi air banjir sendiri memang mulai perlahan berangsur surut, namun ketinggian air banjir bisa dikatakan walaupun surut masih cukup tinggi juga, karena ketinggian air banjir saat ini berkisar antara 50 cm, bahkan di titik-titik tertentu ini kondisi ketinggian air banjir berkisar hingga 1 meter. Akibatnya memang saat ini aktivitas warga ini masih bisa dikatakan lumpuh, belum bisa beraktivitas secara normal, termasuk juga aktivitas sekolah saat ini juga masih diliburkan karena memang banjir masih merendam 16 desa di Kecamatan Singkil. Bahkan sebagian warga ini terpantau tetap bertahan di rumah mereka masing-masing dengan cara mendirikan lantai darurat. Ini dilakukan warga untuk menjaga harta benda mereka di rumah mereka masing-masing. Walaupun memang ada beberapa juga warga yang mengungsi ke tempat atau kerabat mereka yang tidak terdampak banjir. Dan banjir ini memang tidak hanya merendam pemukiman warga, tapi juga merendam sejumlah fasilitas publik, baik itu seperti sekolah, musola, masjid, dan juga kantor-kantor pemerintahan di daerah. Bahkan juga turut merendam areal pertanian dan lahan peternakan warga. Ada sekitar ratusan hektar lahan pertanian warga juga terdampak begitu.
Dan bahkan banjir yang berendam Kabupaten Aceh Singkil ini juga turut merusak sejumlah infrastruktur seperti jembatan. Ada 7 jembatan dilaporkan saat ini rusak akibat dihantam oleh arus banjir. Dan memang saat ini kenapa kondisi banjir di Singkil belum surut total, ini dikarenakan memang saat ini hujan, curah hujan masih terus mengguyur Kabupaten Aceh Singkil, termasuk juga kabupaten-kabupaten tetangga seperti Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian Aceh Selatan, Sebul Salam, dan Pak Barat. Dan seperti diketahui memang banjir di Aceh Singkil ini adalah banjir kiriman juga dari kabupaten tetangga. Akibatnya ketika Sungai Laya Cinandang dan juga Laya Soraya ini meningkat, debit airnya ini tidak mampu menampung debit air sehingga meluap begitu. Dan ini juga terjadi karena memang sungai-sungai tersebut sudah mengalami kedangkalan, sehingga memang warga berharap agar pemerintah bisa melakukan normalisasi terhadap sungai-sungai yang sudah dangkal tersebut. Ya kan? Ya, Alhadi, penanganan banjir apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat dan apakah warga sudah mendapatkan bantuan yang layak? Ya, terkait dengan penanganan memang pihak dari pemerintah kabupaten setempat ini telah mendirikan dapur umum kepada warga terdampak. Ada 2 dapur umum yang telah didirikan, termasuk juga kemudian pemerintah kabupaten setempat juga telah mendirikan posko kesehatan, memberikan layanan kesehatan kepada warga-warga yang terdampak banjir atau juga mengalami penyakit dari dampak banjir seperti penyakit gatal yang memang mulai dikeluhkan oleh warga, kemudian juga demam, batuk, pilek, dan sebagainya. Namun masih ada juga ini 2 desa yang dilaporkan saat ini juga masih terisolir karena memang ketinggian air di desa tersebut masih cukup tinggi sehingga tidak bisa diakses oleh kendaraan, hanya bisa diakses oleh perahu, yaitu desa Teluk Rebia dan juga Rantau Gedang. Karena itu warga di 2 desa tersebut sangat mengharapkan dapat perhatian khusus dari pemerintah setempat, mengingat memang ada beberapa warga yang masih terjebak di desa tersebut, dan mereka sedang mengharapkan bantuan-bantuan logistik berupa makanan maupun juga pakaian dari pemerintah, termasuk juga obat-obatan. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Alhadi Habibi langsung dari Aceh, dan sebelumnya ada Andre Aprianto langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.